Siapa di antara ketiga calon yang mungkin melaksanakan meritokrasi pada tim yang akan membantunya di dalam mengelola negara? Waduh, pagi-pagi dijelin pertanyaan berat seperti ini. Oke, jadi apa itu meritokrasi? Mengapa penting untuk didiskusikan kali ini? Pertanyaan ini juga kalau bisa jadi pernyataan agar pejabatnya nanti di tahun 2024 mereka terdiri dari orang-orang yang zaken, ahlinya ahli atau zaken kabinet. Kabinet zaken adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Pernah di tahun 1955-an Indonesia memutuskan hal tersebut. Semuanya zaken. Kabinet di tahun 1955 itu adalah kabinet Juanda. Sebelumnya kabinet Wilopo juga disebut zaken kabinet. Juga kabinet Nasir pakai zaken. Murni orang-orang ahli dan berprestasi. Kembali ke meritokrasi. Meritokrasi adalah sistem di dalam kebijakan politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Meritokrasi didasarkan pada kinerja yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan. Pertanyaan di awal merupakan pertanyaan dari mitra saya, Pak Gita Wirjawan, baru-baru ini. Beliau adalah seorang yang memutuskan lebih banyak waktunya ke depan untuk menjadi edukator ketimbang full-time pebisnis, apalagi politikus. Dia tidak pernah aktif politik. Politik bukan passionnya. Memilih menjadi akademisi, edukator lebih membuatnya selalu up to date dengan informasi terkini, terutama ilmu pengetahuan. Podcastnya bisa mengundang siapapun, Nobel laureate misalnya, atau orang nomor 2 Google, Jeff Dean, yang sangat sulit untuk bertemu. Dan dia mau bertemu dengan Gita Wirjawan. Jeff adalah orang yang di samping Sundar Pichai selalu, yang membangun Google. Kemudian seorang spiritual seperti Seth Guru dan banyak lagi. Itu sebuah keunikan bagi seorang Gita Wirjawan. Kalau malas baca buku, duduk aja di depan Endgames, podcastnya Pak Gita 1 jam. Satu buku kelahap. Misalnya Anda menonton yang diskusinya adalah seorang penulis, Noval Noah Hariri, penulis buku Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia, dan Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia. Nonton Endgames, masuk tuh buku. Sekarang Pak Gita Wirjawan ini mengajar di kampus Stanford. Hanya kembali ke Indonesia kalau liburan semester. Ketika beberapa hari yang lalu sedang diskusi, terbersit pertanyaan seperti di awal. Siapa dari ketiga capres yang akan melaksanakan meritokrasi ketika menjabat? Dan hal ini cukup membuat saya berpikir. Saya pun diam sambil mengenyah klepon di meja. Pak Gita melanjutkan, dan ini memang ciri dia untuk menjelaskan pertanyaan lebih rinci untuk membantu seseorang berpikir. Gini, siapa dari ketiganya ketika tidur jam 2 pagi ditelepon sama bohirnya tetap melanjutkan tidurnya? Asli saya tertawa dengan kalimat terakhir itu yang saya coba jelaskan versi saya. Maksud lu kalau Ibu Mega telepon Pak Ganjar, kalau nanti dia jadi presiden jam 2 pagi tuh diteleponnya, Pak Ganjar terus melanjutkan tidurnya atau menerima telepon dan menghadap Ibu Mega saat itu juga gitu ya? Atau Anies ditelepon SP, Pak Surya Paloh jam 2 pagi disuruh datang, Pak Anies datang nggak? Apa lanjut tidur? Atau Pak Prabowo ditelepon Jokowi jam 3 pagi disuruh datang, akan datang nggak tuh dalam 30 menit kemudian ke tempat Pak Jokowi? Gitu maksud lu? Ya enggak lah, itu kan terjemahan lu, kata Pak Gita. Tapi ya kurang lebih mendekati begitulah. Siapa yang lebih independen sehingga bisa memutuskan untuk memilih orang-orang berprestasi? Kepala saya langsung ngayal, melantur ke sana kemari mencari data. Siapa dari ketiga capres yang tidak terlalu diatur partai, atau siapa dari ketiga yang tidak bisa diatur karena tidak punya kwitansi hutang dukungan politik. Kalau secara netral melihatnya dan kenal langkahnya, kita bahas mulai dari siapa. Anies akan setuju mungkin dengan meritokrasi, namun kalau yang nyodorin adalah partai pendukung, apa dia bisa kompromi atau dia nolak? Atau malah menyerah? Biarkan partai politik atau pemimpin partai politik yang mengatur pejabat dan orang-orang dalam jabatan strategis, yang apakah itu berdasarkan merit atau tidak kita nggak tahu, atau karena struktur jabatan di partai kita juga tidak tahu. Di sini sulit saya menebaknya untuk Pak Anies. Demikian juga Ganjar. Kalau Ganjar mau memutuskan siapa yang jadi pejabatnya, kira-kira partainya bisa membatalkan nggak karena semuanya kan diatur partai. Oke, kalau ke Pak Prabowo gimana? Apakah dia bisa tidak dikendalikan Pak Jokowi 100%? Walau alam saya nggak tahu. Intinya begini sahabat, saya bertanya kepada Anda sekarang, siapa dari ketiga capres yang menurut Anda paling bisa menjalankan sistem meritokrasi dalam pemerintahan nanti? Paling sedikit hambatannya jika dia mau mempergunakan orang yang berprestasi namun ternyata bukan dari orang partai pendukungnya, bahkan dia punya hak menolak orang-orang partai kalau tidak merit bukan orang prestasi. Siapa orang itu?
Tolong Anda memutuskan dan bantu pertanyaan ini. Tentunya memutuskan hal itu tidak lepas dari perpolitikan dan karakter dari pemimpin penyokong ketiga capres tersebut. Di nomor 1 yang paling kuat ada Pak Surya Paloh, di nomor 2 ada Pak Jokowi, dan di nomor 3 ada Bu Mega. Jadi bagaimana menurut sahabat? Siapa yang paling bisa menjalankan meritokrasi? Peace.